Halo, perkenalkan aku Adistan Maharani dari IPS 1 absen 2. Halo, aku Saulia Putri dari IPS 1 absen 18. Jadi hari ini kita akan presentasi hasil kerja kita yang bertema seputar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oke, yang pertama, apa sih Proklamasi Kemerdekaan itu? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara umum adalah pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa negara Indonesia telah terbebas dari belenggu atau penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Lalu, siapa aja sih tokoh yang terlibat? Pertama, ada Ir Soekarno, menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno juga membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua ada Hatta, bertugas menyusun teks proklamasi, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menandatanganinya. Juga memberi ide kalimat proklamasi, hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan menjadi pendamping Ir Soekarno pada upacara proklamasi menggunakan baju serba putih. Selanjutnya ada Ahmad Soebardjo yang membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah dibawa dengan paksa ke Rengas Dengklok. Sampai di lokasi, beliau berhasil membujuk para pemuda agar dapat membawanya kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo juga meyakinkan para pemuda bahwa keduanya akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang keempat ada Laksamana Tadesi Maeda, membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya meskipun ia adalah orang Jepang. Ia rela membantu Indonesia untuk kemerdekaan karena simpatinya terhadap bangsa Indonesia yang begitu besar. Lalu yang kelima ada Fatmawati, berperan sebagai penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan ketika upacara 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada Sayuti Malik, tokoh proklamasi yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu saja, Sayuti Malik juga dikenal sebagai sosok yang mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dalam konsep naskah proklamasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan sih peristiwa proklamasi itu terjadi? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, kok bisa sih proklamasi itu terjadi? Kok bisa sih peristiwa proklamasi itu terjadi? Nah, peristiwa proklamasi ini bisa terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama ada kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik ini telah memberi keuntungan bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Sebab saat itu terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power penjajah Jepang di Indonesia. Selanjutnya, beda pandangan antara golongan tua dan muda. Berita menyerangnya Jepang kepada sekutu didengar oleh Sultan Syahrir dari siaran radio Amerika. Syahrir mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, Soekarno tidak setuju dengan usul Syahrir. Beda pendapat, golongan muda akhirnya membuat rencana DNID yang mengumpulkan teman-teman seperjuangannya pada 15 Agustus 1945 sore di kantor Baperki atau Badan Perwakilan Pelajar Indonesia di Cikini 71. Nah, ini faktor terakhir ada peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda tersebut kemudian menculik Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan tersebut salah satunya untuk agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok pada akhirnya mempercepat terselenggaranya proklamasi kemerdekaan. Nah, sekian presentasi dari kita tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aku Adistan Maharani absen 2. Aku Saulia Putri absen 18. Bye. Bye-bye.